Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel kesayangan kita, menuntut ilmu mengejar hikmah. Masih dalam suasana kajian Al-Quran secara langsung. Sedih rasanya untuk ungkapkan ini, tapi apa boleh buat, kita terikat oleh ruang dan waktu. Ini adalah merupakan episode terakhir, bahkan pertemuan terakhir untuk kajian Al-Quran secara langsung yang diadakan di Kabupaten Maros. Sejak dari awal kajian ini sampai detik ini, sampai akhir episode ini, sesungguhnya kita bercerita tentang Muhammad SAW. Sebab tentu kita pahami semua bahwa mempelajari Al-Quran adalah mempelajari diri sendiri. Yang mengenal dirinya tentu akan mengenal Muhammad SAW. Kami berharap saudara-saudara kita yang sudah bergabung di channel kami, di channel ini sejak dari awal sampai akhir ini, benar-benar menemukan ilmu atau pengetahuan dalam beragama. Mari kita sama-sama menyaksikan. Surah Al-Jin ayat 13. Dan sesungguhnya ketika kami atau jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Ya. Tidak perlu takut berkurang pahalanya, tidak perlu takut bertambah dosanya kalau dia beriman kepada Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran tidak main hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kalau Musa pasti berhitung. Di sini pahalanya 1, di sana pahalanya 27, di Madinah pahalanya 1000, di Baitul Haram 100.000. Kira-kira yang tinggal di Baitul Haram itu sudah berapa memang pahalanya itu ya? Banyak pahalanya. Sampai nggak bisa dihitung. Kira-kira sudah penghuni surga semua. Jadi orang beriman bukan bermain dosa dan pahala. Itulah persyaratan untuk dipanggil ketika hari Jumat. Apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, bersegeralah kamu dan tinggalkan jual beli. Apa jual beli? Apa jual beli? Pahala dan dosa, bukan urusan kiosta, bukan urusan. Ya, bila kau urusan, tinggalkan pekerjaanmu, sholat Jumat. Berdasarkan dalil ini. Jual beli itu artinya kalau saya kerjakan ini pahalanya sekian, kalau saya lakukan ini dosanya seperti ini. Ini jual beli. Tinggalkan itu, tinggalkan jual beli untuk bisa menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Itu namanya Al-Jum'ah, menyatukan semua yang berpasangan. Jangan tunggu sunnah malam Jumat baru satukan yang berpasangan. Nggak gitu Pak Andira. Yang diajak saya. Ya sudah lagi tren sekarang kalau malam Jumat keluar semua statusnya orang. Ingat malam Jumat ya, satukan yang berpasangan. Sunnah Rasul. Kalau itu yang kita tunggu, Jumat berikutnya yang kita tunggu, masih bisa mati sekarang, mati besok, belum pilih Jumat. Padahal mati pada hari Jumat dijamin surga. Masih ragu? Ragu. Ya, karena kita pikir Jumat itu ya seperti Jumat lusa ini.
ini Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau mati hari Jumat ini dijamin surga. Kalau tidak mengerti pasti ragu, tapi kalau mengerti kebenarannya mutlak. Siapa yang mati hari Jumat pasti masuk surga, tidak ragu. Siapa itu? Yang berhasil menyatukan semua yang berpasang-pasangan, sehingga tidak ada lagi sesuatu, tidak ada sesuatu lagi di hadapan Tuhan, tidak ada lagi sesuatu. Ya, sudah disatukan, yang berpasangan sudah disatukan. Bersedekah pada hari itu pasti diterima. Ya atau ya? Pasti, tidak ada keraguan. Karena ya pasti ikhlas, sudah ada, pasti ikhlas, tidak ada lagi sesuatu yang lain. Ya. Itu namanya Jumat berkah. Jadi menyatu pada hari Jumat di atas hari. Itu gunanya takbir. Takbir inilah yang menyatukan semua yang berpasang-pasangan, ya, satukan semua yang berpasang-pasangan. Sehingga yang ada adalah sesuatu yang tidak dapat disebut, tidak dapat dikatakan, tidak boleh disebut. Disebut sebagai ciptaan salah, disebut sebagai Tuhan salah. Ya, jadi disebut apa? Dirahasiakan saja, jangan lagi sebut-sebut. Ya, serba salah ini. Sebut Tuhan salah, ciptaan salah. Jadi jangan disebut. Makanya dia seharusnya tidak dapat disebut, tidak dapat dikatakan sesuatu. Nah, ini yang terjadi ketika sudah. Nah, saya lanjutkan dengan cerita Muhammad. Ya, ya, sudah cukup di sini Heidi. Tidak perlu saya jelaskan tadi, sudah dijelaskan dari awal. Surat 3 ayat 81. Surat 3 ayat 81. Tidak usah kasih judul. Kita baca saja surat 3 ayat 81. Surat Ali Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi ternyata nabi-nabi yang kita cerita dari kemarin itu, dari awal, dari sejak Nabi Lut sampai hari ini, sampai malam ini, yang kita cerita adalah kisahnya Nabi Muhammad. Ya, mereka semua membawa satu misi untuk ilmunya Muhammad, untuk menjadi penolong bagi Muhammad. Mereka hanya menjalankan misinya Muhammad. Ya, dari awal sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, seterusnya sampai Nabi Isa, semua itu alat-alatnya Muhammad. Ya, ini yang mau dikirim ke manusia. Ini yang menjadikan nilai manusia ketika dia berada. Ya. Kalau seperti ini, tanpa tiupan ruh, sama dengan manusia sama dengan kera yang berjalan tegak. Ya, tidak ada ininya, tidak ada ininya. Ya. Siapa ini? Siapa ini? Aku ini. Yang saya tulis aku. Di mana aku ini? Di dalam dirimu sekarang. Lihat dirimu sekarang. Kapan dia mulai ada? Surah 4 ayat 1. Surah 4 ayat 1. Surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dalam kurung Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa dari dirinya sendiri.
Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, di situ ada dalam kurung Adam, ketika menyebutkan diri yang satu dalam kurung Adam. Nah, ya, ini yang kurang tepat. Ya, wahai sekalian manusia, Adam juga termasuk manusia. Ya, Adam juga berasal dari sini. Dia berasal dari nafsu wahidah. Dari diri yang satu keluar aku. Pertama-tama ada diri yang satu dulu. Dari situ aku keluar. Ya, setelah aku keluar, belum dimasuk di sini ya, belum masuk dalam jasad. Aku sudah ada. Ketika aku sudah ada, ya, baru mulailah dicipta segala sesuatu yang lain. Dari diri yang satu pertama muncul pasangannya. Muncul pasangan, terpancar cahaya dari diri yang satu. Dari diri yang satu dan pasangannya tadi terciptalah segala sesuatu yang berpasang-pasangan. Disebutkan dengan laki-laki dan perempuan yang banyak. Semua yang berpasang-pasangan. Terciptalah alam semesta. Jadi alam semesta ada setelah aku ada. Bisa? Lalu tercipta alam semesta, mulailah dibentuk, ya, mulailah dibentuk wadah ini. Ya, dibentuklah wadah-wadah, bertemulah laki-laki perempuan membuat wadah sampai aku sama dengan ini. Ya. Lalu diantarlah aku ke sini, diturunkanlah ke dunia ceritanya. Ya. Bekerjalah ruh ketika mengatakan, siapa Tuhanmu? Apakah aku ini Tuhanmu? Aku menjawab, betul engkau Tuhanku. Karena mengaku bahwa ada Tuhan, ada hamba, maka dia terhijab. Saya tidak bilang-bilang tidak akan terhijab. Apakah ini Tuhanmu? Saksikan udah memang. Kapan menjawab pasrah terhijab. Terhijab. Akhirnya dihijab oleh cahayanya sendiri. Inilah yang disebut dengan ruh. Aku diantar oleh ruh, lalu ruh ini diserupakan. Dibuat dulu keserupannya, ya. Keserupaannya itu bukan Yudas, ya. Paham? Keserupaannya bukan Yudas. Dia Tony juga, ya, serupa dia. Dirinya diserupakan dengan dirinya. Ya. Lalu dia tinggallah di sini. Tersaliblah dia di sini. Tersaliblah ini. Ini tadi diserupakan, lalu tersalib. Berbentuk dalam manusia itu. Sehari-hari dia pikul salibnya sendiri. Apakah itu salib? Dosanya. Dosa itu dipikul sendiri oleh Isa. Ini beban, ini beban. Ya, beban ini adalah salibmu, tiangmu, jasadmu, itu bebanmu. Siapa yang mau diringankan bebannya oleh Tuhan? Siapa yang mau diringankan bebannya, maka serahkanlah bebanmu ini kepada Tuhanmu. Jangan kau tanggung sendiri. Serahkan ini ke Tuhan. Namanya berserah diri. Maka jadikanlah ini sebagai alat-alatnya Tuhan untuk menyatakan asma yang pernah kau ambil di sini. Ya, gunakan alatmu untuk menyatakan asmanya Allah. Maka ringanlah dia, karena sudah dikasih sama Tuhan. Ya, kalau sudah dikasih, ini akan tergantikan yang lebih baik. Nah, itulah nilai aku, inilah yang bernilai manusia, dan dia satu-satunya manusia. Satu-satunya manusia. Yang lain pelengkapnya. Anakmu, istrimu, ibumu, bapakmu, nenekmu, dan sebagainya sampai turun ke bawah, semuanya pelengkap, semuanya ujian. Yang ada manusia itu hanya aku. Surga dan neraka diciptakan untuk ini saja. Yang lain tidak. Tidak perlu hakimi orang, karena surga dan neraka hanya untuk ini. Hanya untuk aku. Yang lain tidak. Ya.
Paham? Inilah manusia pertama dan manusia terakhir. Pertama dan terakhir. Duluan ada, baru ada alam semesta, baru ada ibu dan bapaknya, baru ada anak istri. Kapan dia tidak ada? Tidak ada alam semesta, tidak ada ibu bapak, tidak ada anak istri. Ya, betul? Coba ini ada, ini tidak ada. Kalau ini tidak ada, dimatikan, mati sama dengan tidur. Begitu tidur, tidak ada apa-apa. Begitu buka mata, ada bapakku, ada anakku, berarti duluan aku ada. Tapi kalau biar buka mata, aku tidak ada, tidak ada juga apa-apa. Harus ada ini, harus ada ini. Kalau tidak ada ini, langsung bilang, apa ini semua, apa ini, tidak ada. Harus ada ini. Ya. Duluan ada. Kembali ke nol. Ya, kembali ke nol. Seandainya dia hanya kembali ke sini nanti di akhirat, seandainya di akhirat nanti hanya kembali ke sini, berarti kita akan kembali pada ketiadaan, aman-aman saja. Kalau ini kembali ke nol, tidak ada. Seandainya, akan tetapi ada yang namanya hari kebangkitan. Nah, ini masalah. Karena kalau dibangkitkan, ini harus diganti dengan yang baru. Ini hancur dimakan tanah, ya, dimakan zaman, harus diganti. Karena apa? Karena ini kekal. Alif lam lam ha, kekal. Ya, ini yang sangat mempengaruhi. Kalau Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu kalau Nabi. Kalau orang pendosa, rumahmu adalah nerakamu. Kapan dibangkitkan dalam keadaan sempurna, insan kamil, alhamdulillah. Dimanapun berada, pasti bahagia. Ya, tapi kalau begitu dibangkitkan, ternyata tangan terpotong, sampai potong tangan, keluar terus darahnya, kesakitan. Kenapa ini? Sebelum mati tadi sempat-sempat lagi nak dicuri mangganya orang. Dibangkitkan dalam keadaan tangan terpotong, sempat-sempat tendang kucing, kaki terpotong. Itulah masuk ke dalam wilayah itu penderitaan, namanya neraka. Kenapa disebut kepanasan? Semua keluarga yang datang ke situ, istriku, anakku, bapakku yang datang, saya minta tolong kepadanya, semua berpaling, sibuk dengan urusannya. Pak, saya bisa jalan ini. Ayo belok ya, sakit hatiku. Sakit, inilah kepanasan, ya. Kepanasan luar biasa. Kenapa tidak mau tolong? Tapi kalau sempurna, apapun yang kita inginkan selalu datang di situ dalam keadaan baik-baik saja. Sempurna ini jasad, saya mau bertemu dengan orang tuaku, bapakku, muncul bapak dan ibu di situ, baik-baik saja, dia sedang bahagia. Muncul anakku bermain-main, bahagia, ya. Muncul nenekku, bahagia. Tidak ada yang tidak bahagia. Hanya saya yang muda, yang lain sesuai dengan umurnya. Nenek tua, ya. Bapakku juga tua, hanya saya yang muda. Anakku kecil, masih kecil, hanya saya yang muda. Ya. Karena pelengkapku, tapi di alamnya yang lain mereka juga seperti itu bentuknya. Mereka tetap muda. Pak Samsul tetap muda. Neneknya di Pak Samsul sudah kelihatannya tua, tapi dia bahagia, dia baik-baik saja. Ini cerita alam gaib yang nilai kebenarannya relatif. Bisa benar, bisa tidak, tergantung. Sanurihim ayatina minal afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Nah, itu tadi. Ya, sampai diperlihatkan. Kalau ini cerita doang, ini bohong, ini pembohong. Kebenarannya setelah lihat sendiri. Ya. Jadi kebenaran itu ada tingkatannya. Pertama, ilmu yakin, keyakinan karena ilmu dari Al-Quran, ilmu yakin. Kenali dulu berdasarkan ilmu. Yang kedua, setelah diperjalankan, lalu diperlihatkan, namanya ainul yakin. Yang diperlihatkan itu sebagian dari tanda-tanda. Kalau diperlihatkan seluruhnya, namanya hakul yakin. Kalau diperlihatkan seluruhnya ini, kemungkinan hanya ada dua. Kemungkinan hanya ada dua.
Ya, kalau dia seorang pendakwah, seorang penyampai, umurnya diperpanjang, urusannya ditambah, sampaikan ke orang. Tapi kalau tidak, datang yang ini, siap-siap saja 1, 2, 3 hari ke depan mati. Karena ya sebelum mati pasti ketemu Isa. Sebelum mati pasti ketemu Isa. Oke, karena dia yang mengantar kita hidup sampai ke sini, dia yang mengantar sampai kita kembali. Oke, kembali kepada ini tadi yang disebutkan di situ sebagai rasul. Dia membawa asma-asma Allah, nama-nama baiknya Tuhan untuk dinyatakan di muka bumi. Ketika dia melakukan sesuatu, disebutlah dia namanya Muhammad. Orang yang terpuji, selalu perbuatannya terpuji. Begitu masuk ke sini, dia dihadang oleh Abu Lahabnya, ada Abu Jahalnya, ada siapa di sini musuh-musuhnya? Itulah hawa nafsunya, ada Fir'aunnya. Maka di dalam diri kita sekarang berperanlah antara kebenaran dengan kebatilan. Kalau tidak disatukan, tidak bisa jadi khalifah, tidak bisa jadi pengganti Allah di muka bumi. Tidak bisa. Harus masuk ke sini, harus masuk ke dalam jasad yang notabene dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi tugas kita menolong ini, tolong dia. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu biar Muhammad bin Abdullah dia katakan itu. Ya, tolong. Karena tugasnya dia menyatakan asma Allah, tapi ini tugasnya merampas tadi nama-nama baiknya Allah menjadi namanya sendiri. Dia rampas tadi nama-nama Allah menjadi namanya sendiri. Ya. Allah menolong, saya penolong, saya tolong ki. Rampas. Disebutlah dia pembunuh 99 jiwa. 99 dia. Ya, yang mana yang ke-100 ini harus dimatikan juga ini. Ya, siapa yang ketemu nama yang ke-100 lalu matikan, sudah kembali ke Allah. Siapa yang berani berserah diri? Saya ulangi. Siapa yang mau berserah diri, siapa yang berani berserah diri, berarti siap-siap untuk dimatikan. Atau bahasa kasarnya dibunuh. Ya, karena Allah itu berdiri sendiri. Siapa yang dekat-dekat kepada dia akan dimatikan. Ya. Berani berserah diri berarti berani mati. Siapa yang dimatikan, maka dia akan digantikan oleh Allah. Ya, digantikan oleh Allah. Sehingga ini adalah perbuatannya Allah. Akhirnya dia sudah mati. Kenapa dia mati? Karena dia serahkan diri. Ya, dia serahkan dirinya tadi. Orang yang mati itu namanya orang mati, ya, tidak pernah melakukan kebaikan. Bagaimana kalau dia sudah mati kemudian melakukan keburukan? Tidak ada orang mati yang seperti ini yang melakukan keburukan. Ya, jangan katakan kalau dia melakukan hal yang buruk, ya katakan perbuatannya Tuhan ini. Ya, saya pernah cerita yang bertanya, ya, dia melihat sebuah pohon mangga yang sudah matang buahnya, dia petik buahnya, ditegur sama pemilik mangga, kenapa kau ambil ini mangga tanpa sepengetahuanku? Apa jawabannya? Ini milik Allah, bukan milikmu. Dia bicara begini sama pemilik mangga, dia katakan ini milik Allah. Ini yang punya pohon mangga dan tempelin. Wih, kenapa kau pukul saya? Kau dipukul sama Allah. Bukan saya yang pukul. Jangan salah pakai ya.
Jangan mentang-mentang ini milik Allah semua sembarang yang petiwa. Ada hukum yang atur kita. Ada hukum. Ya. Oke. Jadi ini yang mau diselamatkan. Ini yang selalu kita doakan, yang disebutkan dengan Muhammad itu ya, melalui teknik bunuh diri, teknik kematian, praktekkan sholatnya. Sholat itulah teknik kematian. Ya. Mati seperti apa? Ya, terbitkan matahari dari barat. Ya, tiba di sini kita akan berada pada posisi mampu. Kalau sudah sampai di dada, ya. Kemudian ya hanya dengan metode sujud masuklah kamu ke dalam gerbangnya, masuklah pintu gerbangnya dengan cara sujud. Nah, cara sujud itu peristiwa kematian. Napas dihentikan, kemudian ikuti dengan menelan, lalu naik sampai ke atas tanpa bernapas. Pendengaran dihilangkan sekejap ya. Pada saat menelan, tutup telinga, lalu tutup mata, sehingga tidak ada lagi yang lain selain ini tetap ada ya. Jangan tutup mata baru tidur. Orang sholat itu tidak boleh tidur. Orang sholat itu selalu bangun pada tengah malam. Bangun, sadar. Ini malam, ini siang. 2/3 malam dari wilayah ini Tuhan yang bertata di atas ar turun ke langit dunia, katanya ya. Wilayahnya wilayah kesadaran. Bukan langit dunia ini, bukan. Kalau ini cari bertengkar terus, bertengkar. Oke. Baik, sudah dikerja kemarin praktek sholat. Jadi Muhammad tidak terlalu banyak cerita. Nanti kedepannya ini kami lagi menyiapkan video-video penjelasan yang kira-kira perlu untuk disampaikan. Insya Allah disampaikan lewat. Silakan periksa terus channel YouTube-nya. Bukan promosi ya, bukan. Supaya kalian dapat ilmu, ya. Supaya saya juga dapat ilmu. Ya. Karena kalau ada semakin banyak orang bertanya, semakin banyak pengetahuan yang saya dapat. Orang bertanya, apa ini? Ada tekniknya untuk bisa bertanya kepada Allah. Baik, yang belum sempat saya ajarkan adalah tahiyat. Ya, tahiyat. Oke. Jadi saya mohon maaf sekali, praktek sholat ini jangan disebarkan di luar. Karena teknik sholat ini harus didasari dengan ilmu yang tepat. Jangan ikut-ikutan, jangan sampai ketemu dengan Zulaiha di wilayah ini. Ya, sempurnakan dulu pengetahuannya, ilmunya harus dari Allah, dari Al-Quran, lalu kerjakan. Kalau belum sempat dapat pengetahuan ini, apa yang dicontohkan oleh Nabi yang kita kerja selama ini, kalau kita kerjakan yang sungguh-sungguh, sangat luar biasa. Tidak diragukan itu bilang ini lemah, ini soleh, tidak. Ya, asal dikerja dengan pengetahuan. La taqrabu sholata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Berarti kalau dikerja-kerja saja tanpa tahu artinya, ya mabuk namanya. Mabuk-mabukan, bagaimana bisa dapat sholatnya? Dirikan sholat terus, sholatnya tidak didapat. Ya. Jadi cari pengetahuannya. Jadi sambil baca kitab, dirikan sholat. Sambil baca Al-Quran, dirikan sholat. Baca Al-Quran, dirikan sholat. Baik. Oh ya. Untuk malam ini kita menunggu praktek sholat sebentar. Kajian tentang Nabi-Nabi sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.